Baik, sekarang kita masuk ke cara pembuatan scene dari kompetensi. Nah, seperti biasa di sini masih kosong. Nah, kita ambil background dari menunya loading, copy, kemudian pindahkan ke scene-nya kompetensi, kemudian di sini paste in place. Ya. Nah, setelah paste in place, di sini kita akan coba membuat kompetensi ya yang diharapkan. Nah, caranya supaya ini tidak mengganggu latar background yang sudah kita buat dengan adanya teks, maka kita akan gunakan frame ya. Nah, jadi ada sebuah frame khusus. Nah, di sini kita coba insert layer atau new layer. Nah, pada frame khususnya kita akan import dari gambar aset media yang sudah ada. Nah, kita import, kemudian import to stage. Nah, pilih yang kompetensi ya. Nah, nanti di sini ada kompetensi. Nah, kemudian ada gambar guru yang sedang menerangkan ya. Nah, jadi kita import dua gambar tersebut ya. Nah, untuk ukurannya seperti biasa kita rubah supaya menjadi lebih kecil. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, ini kita kira-kira untuk posisinya, pantasnya, cukupnya, lebar dengan tingginya berapa ya, itu sesuai, silakan aja sesuaikan ya. Nah, misalkan ini kita coba buat di sebelah sini, ini kita perbesar kembali misalnya. Nah, sepertinya ini cukup atau paskan saja sampai sisi terakhir. Nah, cukup yang besar karena nanti di sini buat tombol ya. Dan di sini ini untuk tepiannya kita pulkan. Nah, atau boleh ada jarak sedikit. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kompetensi silakan dibuat ya seperti ini. Nah, diisi nanti dengan teks di sini. Nah, jadi layer 1 ini background. Kemudian layer 2 tadi ada frame atau bingkai aja ya supaya beda. Bingkai. Kemudian nanti di sini ada teks. Teksnya silakan dibuat ya. Jadi untuk sini kompetensi silakan dibuat. Misal ya, di sini untuk KI-nya, oke, di sini KI, KI-nya apa saja, silakan disampaikan di sini. Ini masih di teks ya. Nah, di teks KI-nya, KI, titik 2. Nah, di sini KI-nya apa, silakan sampaikan. Nah, kalau misalkan nanti ada tujuan pembelajaran ataupun indikator dan lain sebagainya, nah kita buat lagi yang baru di sini. Caranya insert keyframe. Ya. Nah, yang lainnya juga sama, insert keyframe. Nah, cuma yang teks yang kedua di sini, nah ini nanti ada bukan KI lagi. Misalkan di sini ada kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar yang harus dicapainya seperti apa, ya. Nah, kemudian kalau misalkan perlu lagi satu lagi untuk indikator pembelajarannya, kita tambahkan lagi, ya. Nah, di sini misalkan untuk indikator pembelajarannya.
Oke, untuk hurufnya perkecil. Misalnya 18. Nah, seperti ini. Oke, untuk indikator pembelajarannya nanti silakan tuliskan di sini. Mau apa ya? Nanti di sini kita tuliskan indikator 1. Peserta didik mampu apa? Bla 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 bla. Ya. Nah, untuk teksnya kita bedakan warnanya. Kemudian untuk jenisnya juga sama. Kita gunakan yang Arial saja. Atau Arial Narrow ya. Untuk hurufnya kita pilih Arial Narrow saja. Oke, peserta didik mampu apa? Bla 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 bla. Ya, sini. Nah, jadi pada bagian kompetensi di sini ada KI, ada KD, atau boleh juga di sini disediakan ada mind map-nya untuk materinya. Silakan nanti dibuat untuk mind map-nya. Ya. Nah, karena di sini ada beberapa frame, tentu di sini harus ada tombol untuk back, kemudian next frame, ataupun ke menu. Ya. Nah, makanya pada bagian kompetensi di sini kita harus import ya tombol-tombol atau siapkan button-button untuk pengintegrasian kembali ataupun ke next ataupun ke menu ya. Nah, caranya kita tinggal import aja dulu ya button-buttonnya. Nah, yang kita perlukan sekarang adalah ada home. Nah, berarti nanti di sini ada menu utama, kemudian nanti juga ada next. Nah, kita butuh tombol next, kemudian ada back. Nah, ini. Nah, jadi kita butuh 3 tombol itu. Ya. Nah, kemudian kita open. Nah, seperti biasa ukurannya pasti lebih besar ya. Nah, kita perkecil dulu tampilannya supaya memudahkan kita dalam memperkecil objek. Ini ada 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Kemudian kita klik transform tool. Nah, kita perkecil ya, lupa sambil menekan tombol shift ya. Biasakan untuk menseleksi atau memperkecil. Nah, ini gunakanlah tombol shift supaya itu lebih proporsional. Oke, kalau sudah kita tampilannya kembalikan ke 100%. Kemudian kita cek dulu. Nah, oke, ini ada di masih di frame-nya KI ya. Oke, frame KI. Nah, di sini ada next. Kalau back-nya mungkin tidak ada ya. Nah, jadi untuk yang back-nya nggak ada dan home-nya baru ada. Oke, nah, kita coba buat di tengah saja seperti ini. Nah, kalau misalkan itu masih terlalu besar, ukurannya kita perkecil lagi. Oke, jangan bosan-bosan. Ya, seperti itu. Oke, supaya bisa ada animasi, ini jangan terlalu dekat posisinya. Harus jaga jarak. Oke. Nah, setelah itu, karena ini belum berfungsi sebagai button, nah kita fungsikan bahwa ini sebagai button ya. Nah, semuanya kita convert to simbol ini TBL reviews. Dan ini TBL
next. Dan yang tengah di sini adalah TBL home atau menu. Nah, jadi di sini tombol menu. Oke, nah ini sudah. Nah, tentu kita berikan animasi. Nah, kita animasinya perbesar saja dengan memperkecil ya, yang sederhana. Di sini pada saat open kita perbesar dulu ukurannya, kemudian pada saat down kita perkecil lagi. Oke, nah seperti itu. Oke, selesai ya. Nah, kemudian untuk yang tombol menu juga ini sama. Kita berikan animasi set keyframe. Kemudian pakai transform tool. Kita perbesar sedikit tampilannya. Nah, pada daun juga sama, kita pilih perkecil lagi. Seperti itu. Kita keluarkan. Nah, untuk yang terakhir juga sama. Ya. Nah, di sini kita buat insert keyframe. Nah, untuk ukurannya besar dulu. Nah, untuk daunnya kita perkecil lagi. Cukup. Nah, jadi sudah ada tombol next, home, dengan back. Nah, untuk yang tombol exit-nya, kita ambil saja dari sheet-nya menu. Ya. Nah, nanti dari sini, oke, di sini kan kita belum memasukkan action ya. Nah, kita coba masukkan action dulu. Nah, ketika ada exit di sini, maka dia harus masuk ke scene-nya keluar, gitu ya. Nah, maka di sini untuk mengintegrasikannya, caranya bagaimana? Anda cukup klik kanan pada button exit di sini, kemudian pilih action. Nah, kemudian karena di sini berbentuk button, nah kita coba on-kan dulu, aktifkan dulu tombolnya dengan cara menekan atau mengklik global function, movie clip control, kemudian on. Ya, setelah itu double klik pada bagian release. Ya, nah pindahkan cursornya ke sebelah kanan kurung kurawal, kemudian kita tambahkan lagi global function, kemudian timeline control, pilih go to and stop. Nah, pada bagian sini tentu di sini dia minta alamat lagi ya, seperti halnya yang tadi. Go to and stop alamatnya adalah ke scene-nya keluar. Nah, berarti pakai tanda petik dulu, ketikkan keluar. Frame-nya frame ke berapa? Frame ke 1. Jadi di sini koma 1. Nah, setelah ini kita tinggal cek. Oke, di script no contain error. Berarti boleh digunakan. Nah, baru setelah itu kita kopas ya, supaya nanti tidak capek-capek lagi untuk membuat tombol exit. Ya. Nah, nanti ini kita tinggal buat seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau mengcopy background untuk scene selanjutnya, ini sekaligus dengan tombol ini, ya, beserta tombol home harusnya, ya. Nah, nanti ada tombol home. Oke, ini sudah. Kemudian di sini juga ini harus ada. Kita kopas dulu bagian yang sebelah sini ya. Kita kopas untuk exitnya. Ini juga sama, exitnya kopas. Posisinya silakan lah disesuaikan aja, diatur-atur. Nah, untuk tombol home ini dengan next dan previous juga sama.
Untuk previous kita buat sebagai action ke frame sebelumnya. Caranya klik kanan, pilih action, kemudian kita aktifkan dulu tombolnya, movie clip control on, kemudian pilih release, kemudian nanti di sini pilih timeline control. Nah, di sininya previous frame, gitu ya. Nah, jadi pilihnya adalah previous frame. Nah, kalau sudah, kita tutup dulu. Nah, kemudian di sini ada home, ya. Nah, untuk home-nya kita siapkan, on-kan lagi, kemudian release lagi. Nah, kemudian kita tambahkan global function, timeline control. Nah, ini pilihnya go to end stop, nah, ke scene-nya menu, ya. Scene-nya menu, frame-nya ke 1. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini next frame berarti ya. Klik kanan, action, on-kan dulu. Kemudian di sini pilih release. Kemudian di sini pilih go to end stop. Nah, setelah go to end stop-nya, ini, oh iya, ini jangan go to end stop ya, tapi ini pilihnya frame. Nah, jadi nanti di sini timeline control, nah di sini next frame ya, pilihnya next frame. Oke, kalau sudah di oke saja. Oke, kita kopas button ini tiga-tiganya untuk kompetensi dasar. Oke, kemudian untuk indikator juga. Nah, hanya untuk yang pertama, di sini oke, sorry, ini harusnya kopinya copy in place ya. Oke, kita ulangi. Copy. Dan ini harusnya oke, paste in place. Nah, ini juga sama, harusnya paste in place. Supaya nanti sama ya. Nah, hanya pada frame ke-1 ya untuk KI, nah ini tidak usah ada tombol previous ya, hanya ada next dengan home. Untuk tombol untuk frame-nya KD ini lengkap. Nah, sedangkan untuk indikator pembelajaran ini tidak usah ada next frame ya. Nah, jadi supaya nanti kembali ke home-nya. Gitu ya. Nah, untuk tombol exit juga ini sama ya. Ini harusnya paste in place. Oke, kita kembali ke kompetensi. Dan di sini ini frame indikator. Nah, kemudian ini frame-nya KD, kita ganti lagi. Paste in place. Kemudian di sini teks juga sama. Pastinya paste in place. Supaya posisinya sama. Ya. Nah, ini sudah selesai untuk kompetensi, tinggal diisi bla 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 ya. Kemudian di sini ada KD, kemudian di sini ada indikator pembelajaran. Kalau mau ditambahkan boleh, nanti di sini ada peta konsep atau mind map. Nah, demikian untuk scene-nya
potensi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang scene dari materi.